Ini ya, mereka juga mau bikin ngomong pembacaan Yasin tahlil ya di jam yang sama, di hari yang sama. Lihat aja kira-kira manfaatnya apa untuk 10 November itu, karena posisi lokasinya sedang dalam konflik hukum. Mudah-mudahan para pengikutnya ini bisa berpikir secara akal sehat bahwa sudah jelas warga setempat tidak mengizinkan, tapi tetap memaksa dengan bungkus agama. di banner ini ya, itu alat-alatnya suruh bawa celurit, bawa gergaji, bawa ini, bawa semua. Kita datang, kita nggak usah bawa apa-apa, kita beneran niat Yasin tahlil, kita mau ziarah. Tapi kalau mereka mau bawa-bawa itu, suruh bawa, suruh datang. Jangan sampai nggak datang mereka. Insyaallah sampai jumpa. Larangan dan penolakan dari warga Winongan, bukan membatalkan. Kan tidak iya, membatalkan, acara saja belum terjadi kok. Ziarah kubroh di Winongan akan kita adakan Senin ini, Senin lagi 10 November sore. Ayo kita ziarah sama-sama, niati untuk dapat barokahnya orang soleh. Kita ziarah untuk supaya kita kumpul bersama mereka di hari kiamat. Loh, itu Boleh, kan yang bukan penting masuk surga. itu kan bukan ngacak-ngacak, Bang. Itu kan mau zikir, mau Yang penting sudah masuk surga. dilarang. Kita gambarkan begini, saya masuk rumahmu atau kamu mau masuk rumah saya. Kamu jangan masuk ke rumah saya. Enggak, saya mau sholat di rumah kamu, gitu kan? Saya mau sholat di rumah kamu. Ini sholat loh, bukan zikir loh. Saya mau sholat di rumah kamu. Enggak boleh, misalkan begitu. Kamu maksa, lah ini hak kita kok. Berarti Bang Cocot masuk neraka. Meskipun ibaratnya itu kan begitu, kita gambarkan kan begitu. Masa orang Jadi Assalamualaikum. jangan dimanipulasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu Pak Dewan, ada lontar tertulis kalau tidak salah itu 1600 berapa makam Winongan loh. Itu sampelnya apa? Sampulnya loh, makam Winongan loh. Ini kan akan menjadi temuan fakta loh. Kaget. Dan itu makam-makam leluhur itu diduga ditimbun. Waduh, kok bisa ya ini? Bayangkan. Anggota dewan kan kaget juga. Ditunjukkan juga rekamannya. Ini ada rekaman seperti ini Pak Dewan yang beredar di grup-grup WhatsApp. Kok justru Pak Bupati menginstruksikan ini terjadi acara tersebut? Apakah Pak Bupati tidak belajar dari Pemalang? Kalau kita melihat Taiping itu kan merasa paling sok berani. Ya kan kita tahulah mereka nantang perang ini di panggung, kan perangnya di panggung. Tetapi ketika realitanya mana ada perangnya itu. Panglimanya, imamnya itu kan cuma nantang-nantang perang saja. Perangnya nggak ada. Jadi tidak baik kalau dilakukan itu, gitu loh, karena jelas merusak barang bukti. Kepada siapapun teman-teman yang memiliki akses ke sana, saya sih sudah nelpon ya beberapa tokoh di Winongan bahwa saya sudah menginformasikan hati-hati, penolakan tetap ada, tinggal penolakan, tapi acara itu kata saya tetap mau dilakukan giat ya, jadi kegiatan acara tersebut akan tetap dilaksanakan. Karena apa? Kelihatannya modusnya lain nih si Topik. Bapak Topik yang saya hormati, yang konon katanya cucu Nabi, kalau Anda benar-benar cucu Nabi, merasa benar-benar Anda mempunyai hati nurani, tolonglah, jangan suka bikin masalah. Itu sudah ditolak, Anda itu harus punya malu. Tuan rumah itu sudah menolak. Jangan memaksakan kehendak. Republik ini milik umum, milik umat, milik rakyat, bukan milik Anda.
nyebut yang lain-lain macam-macam, terserah Anda mau mengatakan apa, tapi tolonglah kalau Anda punya otak, punya akal, punya nurani, pertimbangkan kembali, jangan sampai acara itu terjadi. Kalau Anda kekeh maksa, berarti memang Anda tidak punya malu. Tuan rumah sudah nolak, Anda kekeh memaksakan kehendak. Dan kalau terjadi seandainya sesuatu yang tidak diinginkan di situ, maka yang harus bertanggung jawab itu si topik ini nih. Udah parah ini, teman-teman. Apa tujuan mereka yang sebetulnya selalu membuat gaduh dan gaduh? Kegaduhan di Republik ini tidak lepas daripada peran serta mereka. Ya contohnya, kasus ijazah palsu itu sebetulnya kan rombongan kabib-kabib juga di belakangnya. Yang si Roy Suryo itu, yang si Tipa, itu mereka bertanggung jawabnya ke siapa? Ke si Rizik, Pak. Rizik Syihab itu. Bahkan Rizik Syihab mengatakan, menyuruhkan kepada kepolisian Polda Metro waktu kemarin itu, sejatinya jangan menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Emang lu siapa, Rizik? Enak aja lu nyuruh-nyuruh. Iya. Republik ini sudah cukup gaduh dibuat oleh mereka ini. Jadi sekali lagi saya katakan ke topik Asegaf ya. Kalau Anda punya hati nurani, kalau Anda punya akal yang normal, ya, tolong jangan adakan acara tersebut, ya, Ziarah kubro yang akan dilaksanakan di makam tempat pemakaman umum Winongan. Ketika bicara hak, memang Anda memiliki hak. Setiap orang memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Akan tetapi kalau memang Anda punya otak, punya akal, punya hati nurani, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apa yang akan Anda lakukan? Itu satu. Yang kedua, hanya orang tidak punya muka, tidak punya malu, yang suka memaksakan kehendak. Jelas di situ ada surat penolakan yang berdasarkan keputusan rapat yang ditandatangani kepala desa dan BPD, tapi Anda tetap kekeh maksa. Nah itu kan Anda tidak punya malu namanya. Tolonglah pakai hati nurani ini. Gak usah bikin gaduh. Kalau mau mendoakan almarhum, silahkan lakukan doa. Mau 3 hari 3 malam, silahkan. Itu hak Anda. Cuman jangan di lokasi di sana, karena lokasi di sana sudah ditolak oleh masyarakat. Dilarang ada kegiatan apapun. Itu pun kalau punya malu. Kalau tetap Anda kekeh, berarti Anda jelas-jelas tidak punya muka, tidak punya malu. Dan kalau mau, coba kalau punya ekor, punya keberanian, nggak usah bawa-bawa Muhyiddin, ya. Semuanya aja Habib di situ. Nanti serukan sama Anda yang di luar Habib, gitu kan? Di luar Habib nggak usah ikut. Ini khusus untuk Habib. Ayo kalau berani, kalau dengan Habib. Yang katanya kalau Habib itu jumlahnya sudah 4 juta di Republik ini, ya. Selesai katanya Republik ini kalau Habib bergabung semua 4 juta. Penduduk ini 365 juta. Dan kalau benar itu 4 juta ya teman-teman, total Habib di Republik ini, silahkan tracking di data BPS ya, yang berkewarganegaraan yang dari etnis Arab. Di data BPS itu etnis Arab. Tapi kan sebetulnya mereka bukan orang Arab ya.
Arab Aribah ya mungkin. Mereka ini orang Arab. Ini yang tergabung dalam etnis Arab aja ya, termasuk mereka lah digolongkan ke etnis Arab gitu. Tapi kan sejatinya mereka bukan etnis Arab sebetulnya. Itu cuman ada 170.000 yang ber-KTP. Berarti sisanya nggak punya KTP. Bisa jadi nggak suka bayar pajak loh. Nggak punya KTP berarti pasti nggak punya NPWP. Bisa jadi nggak hidup lu juga jarang bayar pajak di Republik ini. Hanya tinggal modal di sini doang. Ya maaf kata ya, saya agak sedikit emosi nih teman-teman. Emosinya apa? Ini kan membahayakan ya. Udah tahu tempat itu lagi panas-panasnya ya. Makam Serambi Winongan ini kan tempat kejadian perkara dengan kasus perobohan makam ya, cungkup makam Habib ini. Katanya sih katanya. Dan di situ juga kan ada beberapa ahli waris lain yang merasa dirugikan dan akan segera melakukan laporan perkara pidana juga yang diduga makamnya tertindih oleh bangunan itu ya. Itu. Ini kan lagi panas di daerah situ, tempat itu. Ini mau melakukan jarah kubro. Ini kayak sengaja mengundang kekacauan gitu loh. Kayak sengaja mengundang kekacauan. Tapi kita lihat aja. Gitu. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara Topik Asegab ini tetap memaksakan kehendak melaksanakan jarah kubro di situ, menurut saya urat kemaluannya udah putus. Tidak punya malu orang itu. Karena apa? Karena masyarakat di sana beserta kepala desa, aparatur desa di sana sudah menolak, sudah tertulis, ya. Nah, udah menolak, tetap kayak kita mau bertamu ke orang. Tuan rumah sudah menolak, jangan bertamulah sebaiknya karena gini. Tetap aja bertamu. Itu kan orang tidak punya muka, kayak gitu, tidak punya malu. Ya seperti itu teman-teman. Karakter mereka memang kayak gitu. Rata-rata kan karakter gen Yahudi itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya ke teman-teman semua, tolong informasikan ke semua warga masyarakat lah, siapapun dia, yang khususnya di wilayah Winongan, di wilayah Pasuruan, bahwa nanti tanggal 10 itu mereka diduga akan kekeh, akan tetap melaksanakan jarah kubro, walaupun sudah ada keputusan hasil rapat yang ditandatangani oleh lebih 500 orang warga. Berdasarkan kesepakatan bersama dituangkan dalam notulen yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD Desa Winongan Kidul, mereka tetap akan kekeh melaksanakan itu. Ya. Dan nanti itu kan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita minimal sudah tahu bahwa yang salah ini siapa. Kan gitu. Kita sudah tahu. Artinya nggak usah mencari kambing yang dicat hitam lah. Penolakan sudah ada, larangan sudah ada. Kalau tetap memaksakan, ya tadi berarti tidak punya muka, tidak punya malu. Urat kemaluannya udah putus. Itu teman-teman. Kadang-kadang saya suka berpikir aneh nih sama orang-orang kayak gini. Kalau koar-koarnya besar, mulutnya sih pada besar semua, kabib-kabib ini. Mungkin petir di siang hari lah, itu lewat. Sama koar-koar mereka itu. Tapi sejatinya nyali mereka itu tidak ada. Karena apa? Mereka itu hanya punya nyali mengandalkan Muhyiddin. Mereka itu sekarang itu berlindung sebetulnya di kaki Muhyiddin. Kalau nggak ada Muhyiddin, mereka udah lenyap dari dulu juga.
Yang sekarang itu melakukan perlawanan, membela dan itu Muhyiddin. Kalau mereka sendiri sebetulnya sudah nggak punya keberanian, saya jamin. Dan sayangnya kan Muhyiddin itu saudara gitu loh. Saudara satu bangsa, satu nusa. Bahkan satu agama. Satu tanah air, sama-sama nenek moyang yang dulu hidup dan tinggal di Republik ini. Kalau tanpa ada Muhyiddin, mereka itu sudah lenyap dari dulu, udah hilang. Tanpa jejak mungkin. Ya entah hilangnya kemana kan gitu. Sekarang mereka bisa bertahan, masih bisa koar-koar, mulutnya besar itu karena apa? Karena ada Muhyiddin ya. Kalau tanpa Muhyiddin mereka itu bagaikan kapuk kena air. Ini ya, mereka juga mau bikin ngomong pembacaan Yasin tahlil ya di jam yang sama, di hari yang sama. Lihat aja di banner ini ya, itu alat-alatnya suruh bawa celurit, bawa gergaji, bawa ini, bawa semua. Bawa semua, kita datang. Kita nggak usah bawa apa-apa, kita beneran niat Yasin tahlil, kita mau ziarah. Tapi kalau mereka mau bawa-bawa itu, suruh bawa, suruh datang. Jangan sampai nggak datang mereka. Insyaallah sampai jumpa hari Senin tanggal 10 November di Pasuruan. Mudah-mudahan aja acara ziarah Kumpul bersama mereka di hari kiamat. Amin. Ya, beliau Habib Ahmad bin Shalih Al-Dar orang yang soleh, Pak. Masya Allah ya. Tinggal ada di Winongan sampai meninggal ada di sana dan punya turunan. Kok kuburan fiktif? Yang fiktif itu kamu. Ya, yang fiktif itu yang ngomong itu bukan kuburan fiktif. Itu ada turunannya, Pak. Ada ya. Sampai sekarang juga ada. Yang kita ziarah ada di sana untuk membuktikan bahwa masyarakat Pasuruan tidak bisa dipisahkan dengan orang soleh dan tidak ada perbuatan bongkar kuburan itu. Itu adalah terpuji, nggak ada ya. Ini perbuatan apa ini, mau jadi ISIS apa bongkar-bongkar kuburan itu, nggak ada. Tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi kita datang ke rumahnya, kita bongkar sama-sama nanti. Bagaimana orang ini sangat lihai untuk memanfaatkan situasi yang mana Winongan sedang bergejolak, masih dalam proses hukum. Tiba-tiba Taufik Assegaf ini mengumpulkan jamaahnya dan juga mengumumkan ziarah pada tanggal 10 November. Ini adalah bagaimana dia akan menyulut sebuah konflik yang dia ciptakan di tanah Pasuruan. Ini terjadi justru malah mendorong atau memberikan izin dari video voice note itu saja. Pengakuan anak ini kan gitu loh. Ini sudah perintah instruksi bupati lah. Ini kan perlu diklarifikasi. Yang ternyata tadi siang jam 10 pagi ya, ketua dewan itu kan turun ke lapangan menemui kiai-kiai di Pasuruan. Dalam sebuah forum kecil ya ada diskusi untuk mencari sebuah fakta. Karena sementara ini kan ketua dewan dan anggota itu kan mendengarkan sepihak dari pihak Forkopimda, bupati ya ketuanya. Ya kan penggiringan opini seolah-olah itu seperti ini. Padahal ternyata setelah didongengkan hari ini tadi oleh kiai kita, dipaparkan. Loh, lah iya itu di sana itu ada makam Kiai Soleh, ada Kiai Musa, ada Kiai Hasan, ada Kiai Arif, ada Hajah Munawaroh, ada banyak, ada manuskrip. Ini akan menyulut adanya pergesekan dan juga konflik interest antar anak bangsa. Bagaimana Taufik ini menghadirkan para jamaahnya yang telah terprovokasi dengan kejadian Serambi Winongan Pasuruan, sehingga nantinya masyarakat sekitar dan juga duriah dari makam Serambi Winongan, yaitu duriah dari Abu Dzar yang keturunannya dimakamkan di situ, dan juga termasuk nenek moyang daripada keluarga
dari kiai-kiai yang hidup di sekitar Winongan. Sedangkan Ahmad bin Soleh Al-Hadar yang ditanamkan, dimakamkan di situ tanpa mempunyai legal formal, notabene dia itu adalah pendatang Yaman. Tidak pernah hidup dia Indonesia, hidupnya di Yaman, lahir dan tinggal di Yaman, mati pun di Yaman, tapi dimakamkan di Serambi Winongan. Tapi ini kata Taufik, makam tersebut adalah orang Winongan, nggak ada yang kenal dengan Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini. Bagaimana datuk daripada Umar bin Hafid yang hidupnya warga negara Yaman tiba-tiba dimakamkan di Serambi Winongan. Jika ini memang benar undangan Taufik ini, Kapolres dan juga Bupati, pemerintah daerah, DPR dan juga pengadilan yang sedang memproses kasus makam Serambi Winongan ini membolehkan, berarti akan terjadi konflik interest antar anak bangsa. Loh, itu kan bukan masuk surga. Itu kan bukan ngacak-ngacak, Bang. Itu kan mau zikir, mau Yang Bang, penting sudah masuk dilarang. surga, ya. Bang, Bang boleh nggak? Mengacak aturan dong. Bang, ketika Kalau kita saya berbicara mau zikir, mau zikir, apa, mau Bang, dibungkus jangan apapun, dimanipulasi, kalau sudah Bang. dilarang nggak bisa kalau itu dilakukan. Bang. Oh, sudah dilarang kok. Kalau saya mau masuk Bang. rumahmu, kamu sudah larang, saya nekat. Lah kamu bacok saya boleh kok, bacok saja boleh. Bang, Lah iya, memang lah iya, itu Bang. dikir, Bawa surga Bang. boleh. Bang, begini, Dikir Bang. itu, Bang. Baik, Bang. Dikir Lah iya, tapi Bang. ada ketentuannya, Bang. Abang kalau mau dikir di jalan tol gimana? Iya, Boleh iya, nggak ini- kira-kira? Gini, boleh nggak? Saya jawab. Saya anu dulu ya. Ini seandainya begini. Lah iya kan begini. Ini kan si Pak. Iya, Pak. soalnya itu. Iya, terus saya terusin Iya, dulu, ini kan nanti saya begini. jawab. Jadi Ayo, terusin agama dulu. selalu Terusin membenarkan dulu. apapun. Itu kan, ya ini kan begini. Habib Ya itu itu kan kepentingan agama mengajak ya. Nanti kalau ziarah, ditolak ya masuk nggak. neraka, betul kan? Biarkan di Sekarang lanjutkan kita dulu, gambarkan begini, saya masuk rumahmu atau kamu mau masuk rumah saya. Kamu jangan masuk ke Iya. rumah saya. Enggak, saya mau sholat di rumah kamu, gitu kan? Saya mau sholat di rumah kamu. Ini sholat loh, bukan zikir loh. Saya mau sholat di rumah kamu. Enggak boleh, misalkan begitu. Wah, Kamu berarti maksa. Bang Lah ini Cocot- hak kita kok. Berarti Bang Cocot masuk Loh, neraka. meskipun ibaratnya itu kan begitu, kita gambarkan kan begitu. Masa orang Jadi mau Assalamualaikum. jangan dimanipulasi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi agama. wabarakatuh. Gitu loh, jangan dimanipulasi sedikit-dikit. Oh, zikir. Zikir itu baik. Zikir itu, tapi ketika melanggar aturan di Malaysia loh. Orang mau ceramah ketika tidak ada izin dari pemerintah. Nggak jadi ceramah, gimana sih? Gitu loh. makin kelihatan kalau Balawi bukan Islam, cuman mengaku Islam untuk menghancurkan Islam, menghalalkan segala cara atas nama agama. Oke. Kalau misalnya hari Senin itu ziarah bersama itu terlaksana, sampean itu komentarnya apa dan mau Baik. berbuat apa? Ya berarti double. Saya tanggapi ya, saya nanggapin dulu. Berarti kalau sudah ada peringatan ataupun larangan, terus Senin itu terjadi, berarti penyelenggara ini bukan warga negara yang baik. Kalau bukan warga negara baik, berarti niat mereka membangun bangsa dan negara ini hanya sekedar lip service dan itu nggak perlu dijadikan panutan. Jadi para pengikutnya buat menyadarkan, mudah-mudahan para pengikutnya ini bisa berpikir secara akal sehat bahwa sudah jelas warga setempat tidak mengizinkan, tapi tetap memaksa dengan bungkus agama, kegiatan keagamaan itu pun bukan sesuatu yang patut untuk ditiru ataupun dicontoh gitu. Loh itu Pak Dewan, ada lontar tertulis kalau tidak salah itu 1600 berapa makam Winongan loh. Itu sampelnya sampulnya loh, makam Winongan loh. Ini kan akan menjadi temuan fakta loh. Kaget.
Dan itu makam-makam leluhur itu diduga ditimbun. Waduh, kok bisa ya, bayangkan. Anggota dewan kan kaget juga. Ditunjukkan juga rekamannya. Ini ada rekaman seperti ini Pak Dewan yang beredar di grup-grup WhatsApp. Kok justru Pak Bupati menginstruksikan ini terjadi acara tersebut? Apakah Pak Bupati tidak belajar dari Pemalang yang saat itu dihentikan atau dihimbau oleh Pak Lurah untuk tidak mendatangkan penceramah Rizik? Akhirnya nekat karena ada yang menjamin dari Syakirah kala itu. Ada berita video yang beredar kan? Akhirnya terjadi pertumpahan darah yang tidak terhindarkan. Luka bacok, luka sajak, semuanya darah mengalir. Apakah ingin membuat Pasuruan seperti itu bupatinya? Ingat Pak Bupati, jabatan itu sementara. Dan ketika Anda diberikan amanah, tidak menggunakan amanah itu dengan baik, Anda itu digaji rakyat loh, oleh dari pajak rakyat. Kalau kalian tidak menggunakan hal itu dengan baik, manakala rakyat sudah marah, tidak terkendali, jangankan aparat penegak hukum, tidak akan bisa berbuat banyak ketika rakyat sudah marah. Tidak bisa. Monggo dilanjut Pak Haji sebelum ke orang biasa. Cak, amur rungkat ya Cak. Ya, ikut nyimak dulu ini sambil buat kopi. Yang lain dulu, Gus. Lanjut. Ada tambahan ya. Itu ada misalkan peraturan tupoksi, yaitu tupoksinya si bupati katakan ya. Tupoksi pejabat bupati atau di kabupaten atau wali kota yang ada tugas untuk apa misalkan menghimbau atau memberi dukungan yang begitu kuat terhadap acara ziarah bersama yang intinya yang dilaksanakan oleh mereka para habaib dan muhibinnya. Ini ada enggak salah satu tupoksi yang mengatur wewenang seperti itu? Ya, sekian. Mohon diberi pencerahan ini. Enggak diulang bolot Kiai Hober diulang gimana? Ada enggak poksi? Ada tupoksi atau peraturan kerja atau kedinasan bupati atau wali kota yang menghimbau jajarannya untuk istilahnya memberi dukungan yang besar atau masa yang besar terhadap acara yang diselenggarakan oleh Balawi dalam rangka ziarah bersama. Tupoksinya itu maksudnya atau peraturannya? Ya, nek peraturannya pasti tidak ada. Cuman kalau itu dilakukan sebenarnya sah-sah saja dalam sebuah kegiatan di wilayah kabupaten maupun di kota madya. Itu boleh-boleh saja manakala itu kegiatan baik. Tapi kegiatan yang diduga akan bisa memicu ya kekisruhan atau kegaduhan secara masif atau horizontal ya harusnya dihindari. Karena apa? Mengingat bupati itu sendiri dalam setiap narasi ketika ditanya oleh media, ciptakan kondisivitas, saling menahan ya supaya tercipta rasa aman, nyaman di bumi Pasuruan. Itu selalu termasuk Pak Kapolresnya, AKBP Jajuli Dani Iriawan. Itu sama. Kita harus ya tetap konsisten dalam menciptakan kondisivitas. Terus seperti itu. Nah, kalau hari ini Polresnya diam, bupatinya mendorong, Polresnya ikut juga mendiamkan, maka pernyataan mereka patut untuk dipertanyakan ulang. Ini loh, kemarin kan ada video voice note yang beredar. Itu kan hanya sepihak, tidak ada pertemuan itu. Ini teman-teman ya. Ini rapatnya ya, foto rapat ya, warga masyarakat Winongan. Tak tunjukkan satu-satu ya, bahkan tanda tangan, ya tanda tangan itu rapatnya ini sama ya. Ya, tak kelihatan ge?
Nah, ini tanda tangannya warga masyarakat notulennya ya. 1, 2, naik-naik ya teman-teman. 3, ganti terus G. 4, 5, 6, ya, 7, ya, itulah. Dan ini surat tembusannya. 1, ya, ini surat tembusannya. Ini diantar langsung Pak Lurahnya ke Kodim, ini diantar langsung ke Polres. Nah, ini kan upaya-upaya pencegahan teman-teman. Leres mboten nek ngoten niku? Leres. Artinya masyarakat Winongan dan Pak Kades itu sudah berusaha untuk tidak mensetujui atau melarang kegiatan di 10 November. Begitu saudaraku, nggih. Jadi tidak semua masyarakat Winongan itu membela habaib, nggih. Tadi ada tappingan yang seperti itu. Jadi mohon untuk dipikir-pikir dulu lah. Cuman yang masalahnya ini Muhibin ya, ketika terjadi bentrok antara pro yang dan kontra, bukan antara yang dengan Kabib, bukan. Kabibnya itu cuma ongkang-ongkang kaki, duduk manis sambil ketawa. Yang ruginya siapa? Ya masyarakat. Antara yang pro dan kontra itu. Kalau Anda punya keberanian, coba jangan bawa-bawa Muhibin. Ini setiap mau ini selalu akan saya bawa umat yang mana? Coba nanti tanggal 10, topik ya. Ente tanggal 10 kalau berani ya, silahkan maksa. Kalau maksa ya Anda mau melakukan jarak kubro, cukup ente dengan klan-klan ente aja ke sana. Kalau ente punya ekor. Kalau ente punya ekor, nggak usah bawa-bawa Muhibin. Tinggal perintahkan saja, pasti nurut Muhibin itu. Ya, udah cukup. Kalian aja kalau memang berani. Kayak unsur kesengajaan gitu loh, kesengajaan membuat gaduh suasana, membuat supaya suasana ini chaos dan lain sebagainya. Dan jangan tetap maksalah kekeh. Nasab ente udah rungkad. Anda itu mengaku cucu Nabi, walaupun berdalil, walaupun gimana pun, nggak ada bukti yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa Anda itu nasabnya tersambung ke Rasulullah. Udah itu cukup. Diminta bukti, nggak, padahal simpel teman-teman. Nggak usah dengan dalil, nggak usah dengan hujah, nggak usah dengan apa-apa. Kalau memang mereka ini zuriyahnya tersambung, nasabnya tersambung ke Rasulullah, cukup. Buktikan isbat dari nakobah dunia. Karena mereka mencantolkan nasabnya ke Sayyid Ahmad bin Isa gitu kan, yang ada di Basrah di Irak. Pergi ke sana ke nakobah Irak. Diterima apa enggak? Kalau ditolak ya jangan maksa. Dan sampai modar mereka tidak akan dapat isbat nasab dari nakobah Irak. Jelas. Leher saya nih jaminannya. Ya mohon maaf ya. Hari ini sudah selesai. Anda itu sudah selesai. Anda itu sudah selesai. Juriyah Anda itu sudah batil. Munkotek. Saling harga menghargai, jangan saling menjatuhkan. Teman-teman bisa dilihat di PT-PT saya, ya, bisa dilihat di PT-PT saya. Itu kayak main raja-rajaan, dikipasin, coba sama kibin-kibinnya jalan kayak, udah nggak zaman sekarang itu.
Presiden aja nggak sampai segitunya gitu loh. Ini lucunya gitu. Presiden aja nggak sampai kalau lagi jalan nggak dikipasin. Ini dikipasin sama kibin-kibin itu. Aduh ya Allah, begitu rendahnya derajat kalian ini. Padahal sejatinya, jangan-jangan kalian lebih mulia daripada mereka kan gitu. Jadi stoplah main cucu-cucuan gitu. Stop main cucu-cucuan. Udah nggak musim sekarang. Masyarakat sudah tahu semua. Kalau seandainya sekarang dilakukan survei ya, mau indikator kayak, mau LSI, mau Indobarometer, mau apa, saya yakin hampir 80% lebih umat Islam yang ada di Republik ini sudah nggak percaya bahwa nasabnya Ba'alawi sebagai juriyah Rasulullah atau tersambung kepada Rasulullah. Saya yakin itu. Kalau ada survei sekarang, yang sekarang masih ada kibin-kibinnya, yang masih mempercayainya itu yang masih akut lah. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan saja, lanjutkan. Nggak jadi masalah. Tapi masyarakat kalau hari ini disurvei, insya Allah masyarakat sudah tahu semua. Makanya sekarang kan mereka udah nggak bisa dawir lagi, udah nggak bisa ngejual syafaat lagi dan karomah. Ya boro-boro mensapati orang, mensapati dirinya sendiri juga belum tentu. Itu teman-teman. Ya mohon maaf saya berbicara gini saking jengkel, kadang-kadang saya suka jengkel sendiri gitu loh. Lah ini sih tujuannya bukan apa-apa, ini bukan jara-jara begitu ya. Ini ada sesuatu hal ya udah jelas ditolak kok mau maksa. Berarti kan ada apa ini? Kan gitu. Dan ini kalau ada masyarakat Pasuruan, gak usahlah pilih lagi bupati kayak gitu tuh. Bukannya mendukung. Nanti kalau terjadi sesuatu ya di kegiatan itu, kalau tetap dipaksakan, salahkan juga tuh bupati. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kepala desanya katanya, tapi wallahualam ya, saya juga tidak langsung tahu dari kadesnya. Tapi kata orang yang terdekat dengan kadesnya juga dicaci maki katanya sama bupatinya. Bab apa? Bab memberikan penolakan itu loh. Padahal itu kan bukan kepala desa yang melakukan. Siapa? Ya masyarakat. Karena itu berdasarkan rapat, berdasarkan musyawarah. Dan di situ juga ada torehan tanda tangan kepala BPD juga, ketua BPD. Berarti artinya di situ jelas dari unsur eksekutif dan legislatif yang ada di lokal Desa Winongan Kidul itu sudah bersama-sama sepakat menolak. Saya kira manfaatnya apa untuk 10 November itu? Karena posisi lokasinya sedang dalam konflik hukum. Jadi tidak baik kalau dilakukan itu, gitu loh, karena jelas merusak barang bukti. Itu sudah pasti, karena kemarin juga Polisland, puing-puingnya juga sudah dibongkar semua, gitu loh ya. Itu ternyata tanda tangan itu, notulen itu disepakati oleh 500-an orang lebih ya. Wah. Dan ingat teman-teman, akan terjadi pertumpahan darah yang nyata ya, yang akan dibiarkan oleh penegak hukum. Ingat ya, Anda akan menggali kubur Anda sendiri di bumi Anda sendiri. Ya silakan cak orang biasa. Framing mereka tidak akan laku, tidak akan berani wis. Mereka mau datang tidak akan berani. Ya, ini sudah disorot oleh bupati, oleh gubernurnya, disorot oleh kemendagrinya, disorot oleh presidennya. Mana mungkin mau berani? Ya silahkan, tidak apa-apa, ya kan? Ditunggu. Ya, warga masyarakat ketika mengusir paksa, boleh sah-sah saja, memblokade jalan sah-sah saja, ya menutup akses sah-sah saja, mengusir paksa sah saja, sah-sah saja, mengusir paksa. Ya, di mute langsung biar tidak dobling. Monggo Cadi, kalau untuk bernarasi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolo Dewi dulu aja, Bolo Dewi. Tadi hari mungkin Senin masih itu jauh dari gimana, perangkat. Pak? Saya mau tanya, Pak. Hari Senin itu gimana? Apakah bakalan tetap ada ziarah kubro itu? Ya kalau izinnya kan sudah diberikan, mereka minta izin ke Kelurahan Winongan. Cuman kan sudah ada penolakan itu yang sudah ditembuskan lebih dahulu. Kan lebih spesifik kan sudah ditampilkan tadi ya, surat tembusan-tembusan dari hasil musyawarah mufakat masyarakat desa tersebut. Begitu Tuan. Tapi anehnya kalau surat penolakan itu sudah diluncurkan, kenapa kok izin dari Kepala Desa Winongan diterbitkan pula ya? Loh, surat izinnya enggak ada kok. Oh, berarti mereka minta izin menembuskan gitu loh. Oh. Tak wacane saya tenanan saya coba. Iki kan saya ada surat itu yang ditembuskan. Iki izin apa minta izin loh, sebentar tak bacane. Monggo dilanjut dulu Bolo Dewi satu putaran monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih host. Ya. Saya kalau melihat apa yang disampaikan host itu, termasuk apa yang sudah jadi keputusan warga Kelurahan Winongan berikut dengan bukti yang tadi dan juga sudah diberitahukan ke pihak-pihak terkait, itu memang hak dari yang punya otoritas Winongan itu sendiri, yakni sudah disetujui oleh kepala desa. Bukti penolakan itu disetujui karena ditandatangani. Di samping disepakati oleh warga desa, tokoh-tokoh masyarakat di situ, itu sudah sah cara ini karena memang punya otoritas. Jadi kalau memang ada yang memaksa ya tergantung dari pihak keamanan itu sendiri. Pihak Kapolres, pihak Bupati, pihak yang lainnya, apakah seperti itu? Ini kan kita ketika berbicara negara itu tentunya kita percaya dengan hierarki kita bernegara, aturan kita bernegara. Negara kita ini bukan diatur berdasarkan sorban, bukan diatur berdasarkan nasab. Jadi ada undang-undangnya, ada aturannya. Nanti ya kita lihat saja, toh saya yakin loh, warga Pasuruan itu, khususnya Desa Winongan itu, tahu tentang aturan itu, tahu tentang apa yang dilakukan. Jadi kalau ada pihak lain yang memaksa, kan ada keamanan, ada yang lain. Ya kita lihat saja nanti. Kalau kita melihat Taiping itu kan merasa paling sok berani, ya kan kita tahulah mereka nantang perang ini di panggung, kan perangnya di panggung. Tetapi ketika realitanya mana ada perangnya itu? Panglimanya, imamnya itu kan cuma nantang-nantang perang saja. Perangnya nggak ada. Pengen nyusul KM 50 atau gimana? Kan kita lihat saja. Kita yang penting, kita sebagai warga negara taat dengan ketentuan hukum, hierarki kita bernegara, konstitusi kita. Itu yang harus kita junjung. Oleh karenanya, barangkali ada yang mau taping atau ada yang mau, ya itu barangkali ya silakan kalau mau coba gitu loh. Kita percaya kekuatan kita gitu. Apakah mereka ataukah ini? Ya kita kan melihat kita ini host mengusir penjajah yang senjatanya tank aja bisa kok. Apalagi cuma melawan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Betul. Kita percaya dengan hal itu. Ya kalau cuma framing ya, kalau cuma ngomong ya siapapun bisa ngomong kan. Lah ya Pak, hostnya aja bisa ngomong kok. Ya, saya potong dulu ya Pak. Sebentar, giliran saya kalau mau berbicara gitu loh. Ini kita akan melihat apa yang disampaikan hostnya tadi. Kita harus patuh dengan itu gitu loh. Jangan merasa karena merasa cucu Nabi, mengaku cucu Nabi, mengangkangi dengan ketentuan kita bernegara, konstitusi kita. Oh, kita ini ya ketika berbicara kemarin teman kita itu kalah di peradilan, kita hormati. Itu memang ketentuan hukum kita.
Kita menghormati itu. Tetapi kalau ada yang nggak menghormati ya lihat saja di mana ketegasan aparat kita yang digaji oleh negara. Kan kita melihat seperti itu. Dan saya nggak ragukan itu karena sudah ada buktinya ya. KM50 itu kan bukti bahwa negara tegas dengan siapapun itu. Mungkin pengen coba lagi, ya silahkan saja. Itu saja host, terima kasih. Ya Pak. Lah ya ini kalau misalnya hari Senin itu ziarah kubro itu bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Komentarnya sampean itu apa? Kita kan patokannya dengan larangan itu, Bang. Artinya larangan itu sudah melarang kegiatan itu. Ya tergantung dengan negara kita. Negara kita berwibawa enggak aturannya ini? Loh, kepala desa itu pertanyaannya ketika toko itu punya desa dan membuat aturan terus desamu aturannya mau diacak-acak orang lain, Anda terima enggak? Boleh enggak Anda? Enggak, soalnya enggak, pertanyaannya itu tadi boleh enggak diacak-acak aturan di desamu? Kan sudah disepakati oleh tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, tokoh agamanya, perangkat desanya, BPD-nya, kadesnya. Terus ada dukungan masyarakatnya. Gimana terus kalau diacak-acak oleh orang dari luar daerah, dari luar kota ingin berbondong-bondong acak-acak di kampungmu? Boleh enggak kira-kira? Apa sepakat menolak? Ya ini hanya sekedar menghobarkan ya, menginformasikan. Kalau maksa ya silahkan. Labong saya jauh ini kok. Kalau terjadi apa-apa juga saya nggak bakalan kena imbasnya. Cuman apa? Saya kasihan aja gitu loh. Kasihan sama masyarakat. Labong saudara saya, Pasuruan, Winongan itu semuanya saudara saya. Saudara kita semua. Mau dimanapun Anda berada, saya akui bahwa Anda itu saudara saya. Kita sesama anak bangsa, sesama umat beragama. Yuk kita sadar, perbedaan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan. Kalau Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda karakternya, sifatnya, pendapatnya, pikirannya. Karakter itu ya bawaan ya. Itu adalah sudah kehendak Allah. Kalau Allah mau menyetarakan, mau menyamakan semua karakter manusia, pendapatnya, pola pikir, dan lain sebagainya, bisa saja. Cuman, kita sebagai manusia, bisakah kita menghargai perbedaan itu satu sama lain? Nah, di situ, teman-teman. Saya ikut ngomong begini apa? Karena saya peduli. Kalau saya nggak peduli, ngapain saya harus ngomong? Kenapa saya ikut ngomong seperti ini ya? Ikut memberitakan apa itu ini supaya siapa tahu ya masyarakat di sana di Winongan Kidul, di Pasuruan lah, belum tahu bahwa acara itu akan tetap dipaksakan katanya akan jadi gitu. Informasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak jadilah. Kita bukan apa ya? Bagi saya pribadi ya nggak ada korelasinya, nggak ada kepentingannya, nggak ada urgensinya sebetulnya. Karena saya kan tinggalnya aja di Jawa Barat. Itu Jawa Timur kan lokasinya. Cuman apa? Saya khawatir kalau sudah terjadi kayak kemarin beberapa kasus ya, yang sudah terjadi bentrokan antara PWI LS yang pro dengan yang kontra lah katakanlah. Itu kan yang rugi siapa? Ya kita orang. Ya gitu. Sudah, saudaraku, lebih baik ke para muhibin juga ya. Sebaiknya nggak usah datang lah. Nggak usah, karena apa? Karena di situ udah ditolak. Masyarakat di situ sudah sepakat. Tuan rumah itu udah sepakat tidak mau mengadakan acara itu. Dan kalau Anda tetap memaksakan juga, ya berarti Anda termasuk golongan daripada mereka. Gitu. Sadar, kalian ini bisa-bisa lagi diadu domba gitu. Kalau mau mendoakan almarhum kan bukan harus dengan cara jarah juga. Kalau mau ziarah ya silahkan, cuman mungkin dibatasi ataupun kelompok orangnya nggak usah. Ini ada istilah jarah kubro segala kan.
Saya hanya memberikan saran dan pendapat. Tapi saya terus terang saya agak jengkel sama siapa, sama orang yang menyerukan jarak kubro itu. Siapa sih topik ini? Karena saya ada videonya loh, saya simpan videonya ya. Coba topik berpikir sehat lah, kali-kali sekali aja. Gak usah bikin gaduh di republik ini. Kami yang rugi, kaum pribumi yang rugi. Anda sih hanya duduk manis, tertawa, terbahak-bahak mungkin melihat ketika ada sesuatu hal. Karena itu tujuan Anda, mungkin ya, mungkin itu tujuannya. Tapi mudah-mudahan tidak. Saya doakan ya, Anda cepat sadar topik, cepat kembali kepada pola pikir yang sehat, yang jernih. Anda kan ini katanya seorang ketua RA, malu lah. Sudah tua juga, saya pun sama sudah tua, sama seperti Anda. Mari kita berpikir sehat. Terima kasih. Mari berpikir sehat, berpikir jernih. Bangsa ini sudah terlalu banyak direpotkan oleh klan kalian itu. Udah cukup lah. Banyak korban-korban yang menjadi oknum Habib ya. Saya bilang oknum Habib. Memang Habib itu tidak semuanya berlaku kasar, berkata kotor, tidak ya. Saya akui itu. Ada beberapa Habib yang memang pikirannya masih sehat, masih jernih, hati nuraninya juga masih benar gitu kan. Saya akui, tidak semua Habib ya. Cuman ini kebanyakan gitu. Oknum. Jadi antara yang benar dengan yang nggak benernya, kebanyakan yang nggak benernya menurut saya. Ya silahkanlah penilaian Anda gimana. Itu. Saya sebut ya. Saya sebut satu kali lagi bahwa topik ini kalau memang kekeh dia memaksakan akan melakukan jarah kubro di Serambi Winongan, pemakaman umum Serambi Winongan, Winongan Kidul ya, di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang jelas-jelas di situ sudah ada penolakan dari masyarakat yang dituangkan, yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dan dituangkan notulensinya di keputusan bersama antara kepala desa dengan BPD setempat. Itu menolak kegiatan apapun yang dilakukan nanti tanggal 10 itu. Termasuk ya intinya penolakan itu untuk jarah kubro tadi ya. Dan kalau Anda tetap memaksakan, saya hanya memberikan catatan satu. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berarti di sini tidak perlu mencari kambing yang dicat hitam. Siapa yang paling bertanggung jawab? Berarti si Topik Asegaf itu. Gitu. Gak apa-apa saya mengatakan ini, walaupun sampai ke orangnya, alhamdulillah nggak jadi masalah bagi saya. Saya ingin hanya menyadarkan saja teman-teman, menyadarkan dia, udahlah, nggak usah suka membuat gaduh terus. Sudah cukup republik ini dibikin gaduh. Berpikir jernih, sudah tua, semuanya kita akan meninggal dunia kok, akan jadi ahli kubur. Apa yang kita banggakan lagi nanti? Setinggi apapun pangkat dan jabatan kamu, sebanyak apapun harta benda kamu, tidak akan memiliki, tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang hanya dibawa ke liang lahat itu bersama kita itu adalah amal kebaikan saja. Mending berpikir bagaimana kita bisa selamat nanti dari ancaman api neraka.
Sudah berapakah amal dan kebaikan kita untuk dibawa nanti ke sana sebagai bekal kita? Nah ini udah katanya jabatannya tinggi sebagai ketua RA, tapi kok kayak anak kecil kelakuannya. Kalau memang tidak ada penolakan dari masyarakat, ya mungkin silahkan. Kami tidak berhak melakukan protes, tapi ini kan masyarakatnya sudah menolak. Warganya di situ sudah berpendapat yang sama dalam musyawarah desa, yang notulensinya tadi saya katakan berulang kali ditandatangani oleh Kepala Desa Winongan, Saudara Osin, dan Ketua BPD, bahwa menolak untuk kegiatan apapun yang ada di lokasi Serambi Makam Winongan, ya, Makam Serambi. Enggak bang, soalnya 100% ziarah kubro itu bakalan terlaksana, begitu loh. Saya alhamdulillah, silakan saja. Berarti semakin pokok orang-orang itu. Iya, coba saja laksanakan. Ya, berarti semakin arogan, udah jelas ditolak sama pemerintah. Gini teman-teman. Kalau mau melaksanakan ya silahkan saja melaksanakan. Oh kita fair santai-santai aja kok. Nah iya bang. Kita ingin buktinya saja gitu loh. Sini kan cuman kasihan sama abang nanti capek-capek. Oh, ya, saya justru kasihan kalau ada korban bang. Soalnya kayak 50 itu tidak hidup lagi. Jelas bosok di alam kubur, jelas itu. Itu jelas bosok ya. Itu jelas. Artinya saya kasihan justru korban-korban yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu itu. Ya silakan. Kita kan bisa melihat kok nanti. Cuman kan justru seperti kejadian Kamis kemarin itu yang mau istighosah juga, ketika ada massa di situ dilarang, buktinya nggak jalan kok. Si topik itu nggak jalan, dan itu sudah terbukti. Itu kan seakan-akan akan jadi, faktanya nggak jadi. Ingat abang, setengah bulan yang lalu. Iya. Kan nggak jadi itu. Iya. Jadi nggak. Nah iya, kalau misalnya hari Senin ini jadi, ya buktikan aja bang, buktikan aja. Yang mengaku Islam semakin arogan. Buktikan saja dan jangan salah. Ya kan, Surabaya, Jawa Timur itu adalah kota pahlawan. Jangan ragukan lagi, silahkan dibuktikan. Gitu. Mau digelar berapa, silahkan buktikan. Kita siap melihat, ya kan, menyimak bukti-bukti Anda. Gitu. Jadi jangan narasi sampean itu adu domba, mengomporin. Pertanyaan Anda ini cenderung ke adu domba, memanas-manasi, gitu loh. Sedangkan kita bicara di sini itu dalam rangka mencintai tanah air kita. Mencegah juga, upaya mencegah kita itu supaya tidak terjadi keguguran. Betul, karena apa? Kita tahu secara matematika di lapangan itu bukan klan Ba'alawi yang maju, saudara kita sebangsa yang masih belum tercerahkan. Toko ini sekalian suruh maju. Ya ojo dek wong tekon on maju. Enggak bang. Kalau saya enggak maju, cuman ya melihat teman-teman di Surabaya itu kayaknya mau datang juga, tapi mau ziarah begitu. Iya, silakan. Tapi momennya nggak tepat. Di situ lagi ada masalah, bang. Saman itu jangan cuman membenarkan hanya karena beragama Islam, gitu loh. Enggak bang, Islam ini lagi diobok-obok bang, sampean aja nggak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Ya kasihan abang, sudah keluar mau larang, mau begini, mau dihadap. Udah dilarang bang, udah dilarang, bukan mau, udah dilarang. Nah iya, sampean kan mau membatalkan bang. Bukan membatalkan, itu kita hanya membatalkan larangan dan penolakan dari warga Winongan, bukan membatalkan. Kan tidak membatalkan, acara saja belum terjadi kok.
Kan mau upaya kami ini upaya untuk mencegah. Enggak. Kita justru tunggu abang, Bang. Tunggu abang datang gitu loh, Bang. Biar enak gitu loh. Karena di situ memang sudah dilarang. Kan kita lihat saja gitu loh. Nggak perlu ngomong, nggak perlu gini, silahkan datang gitu. Simple kan? Teman-teman, anehnya gini teman-teman, anehnya ya. Kan di situ sudah dilarang, silahkan datang aja gitu loh. Ya, anehnya begini teman-teman. Ya, para mukibin ini pernah enggak dia ajak ziarah ke makam wali-wali kita? Ya, Wali Songo lah. Yang ada kan diajaknya ke makam-makam Habib. Tidak ada penghargaan kepada leluhur kita yang syiar Islam. Mereka lucu gitu loh. Tapi mereka itu terdoktrin terus seolah-olah gitu. Adab itu, Gus. Jadi leluhur sendiri nggak diziarahi, tapi ngejar-ngejar leluhurnya Habib. 10 November itu hari yang istimewa teman-teman ya. Hari yang sangat bersejarah luar biasa. Hikmatnya bangsa ini ya itu ada di 10 November kala itu. Ujian pertamanya ya di situ saat Indonesia merdeka baru usia 3 bulan. Begitu teman-teman. Kalau ini sampai ya dipergunakan ajang ini untuk mengglorifikasi ya makam mereka atau leluhur mereka, mengarahkan para mukibil ini. Mukibil itu lupa 10 November itu Surabaya menggelora ya, masyarakat Surabaya gabungan dari seluruh masyarakat Jawa Madura, ulama, kiai, santri, santriwati semua berkumpul di Surabaya. Bayangkan kala itu kalau Surabaya menyerah, tidak akan ada Indonesia. Surabaya itu sudah diuji. Kalau kalian ingin menguji kembali untuk kedua kalinya, ya monggo, kita tinggal melihat saja kok kawan-kawan gitu. Kita nggak ada adu domba di sini, nggak akan ada provokasi. Dan gini, peristiwa kemarin di Jawa Tengah itu mana? Pemalang. Di Jawa Tengah itu itu jangan salah juga, itu adalah orang-orang muda, kaum muda dari Surabaya itu kebanyakan yang terlibat di dalamnya. Jangan salah, apalagi ini di Pasuruan, di basis mereka. Kota pahlawan itu nggak akan luntur sepanjang masa. Jangan ditanyakan lagi, boleh dicoba. Oh, begini Bang, kalau misalnya hari izin host. Oke, sebentar toko sebentar. Apa? Begini dulu. Izin. Host, ini kan karena waktunya kan sudah malam. Jadi kita nggak perlulah diskusi debat ini. Kita lebih baik edukasi dulu terkait kasus supaya